Salah satu ajaran yang sangat ditekankan oleh sekolah dan orang tua kita nih, yaitu pasti kalian pernah ngedenger kata-kata ini nih. Nabung itu pangkal kaya, atau uang kalian tuh bisa bertumbuh loh di rekening bank. Seperti itu kan kata-kata yang sering banget diajarkan kepada kita yang masih muda. Namun pada kenyataannya, uang kertas itu tuh terus dicetak dan selalu ditambahkan jumlahnya. Ironisnya, itu jugalah yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Jadi buat apa kita selama ini menabung kalau uang kita tuh disimpan, itu daya belinya itu bisa tergerus inflasi. Maksudnya gimana tuh? Hal ini bisa kalian rasakan sendirilah. Contohnya sekarang ini nih, kebutuhan hidup kita itu udah naik ya dibandingkan tahunnya kemarin. Contohnya aja, harga-harga tuh pada semakin naik dan semakin mahal. Mulai dari harga bensin, bahan pokok kayak beras, minyak, dan harga-harga yang lainnya pun ikut naik. Bahkan sampai Indomie harganya pun ikut naik. Jadi inflasi terjadi karena peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu salah satu faktornya ya. Sehingga nilai daya beli mata uang secara global itu menurun akibat pencetakan uang dan penambahan pasokan uang yang beredar di masyarakatnya. Oke. Mungkin pembahasan tersebut kerasa kompleks ya. Jadi gue bakalan menggunakan analogi yang lebih sederhana aja ya. Contohnya seperti ini. Kita itu perlu menyadari prinsip hukum ekonomi sederhana, yaitu adalah hukum penawaran dan permintaan, atau bahasa Inggrisnya tuh supply and demand. Hukumnya tuh berbunyi seperti ini. Saat permintaan tinggi, tetapi jumlah pasokannya kecil, maka harganya itu akan naik. Sebaliknya, jika permintaannya rendah, tapi pasokannya besar, maka harganya tersebut tuh akan turun. Contohnya, kalian masih ingat kan, selama pandemi COVID-19 itu, saat itu harga masker tuh harganya gila-gilaan ngelonjak tinggi banget dah. Karena permintaannya tuh tinggi banget. Sedangkan pasokannya itu terbatas. Hal ini karena si penjual itu memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan harganya. Aksi penjual yang menaikkan harga dari suatu barang itu, ini memang hal yang sudah biasa dilakukan oleh pedagang. Tentunya tujuannya adalah untuk meraih profit yang maksimal. Lalu kenapa harga maskernya tuh sampai gila-gilaan banget ya? Karena pada butuh orang-orang itu. Toh harganya naik pun masih tetap dibeli juga kan? Prinsip ini juga berlaku untuk nilai mata uang. Kalau permintaan pertukaran mata uangnya rendah, tapi pasokannya ditambah, ya nilai mata uang tersebut akan cenderung menurun secara global. Karena pertukaran mata uang itu selalu terlibat dalam perdagangan antara negara. Faktor-faktor kayak bisnis pariwisata, ekspor impor, jual beli surat berharga, dan ekspansi bisnis oleh korporasi besar itu berkontribusi juga pada fluktuasi nilai mata uang. Jadi kalau sampai nih daya beli mata uang rupiah secara global itu harganya menurun, jadi secara otomatis kita juga membutuhkan uang rupiah yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, hanya demi membeli komoditas seperti minyak mentah dari negara lain. Contohnya, nilai mata uang kita yang turun terhadap US dollar. Ya karena harga rupiahnya turun, otomatis kita harus merogoh kocek yang lebih besar lagi hanya untuk demi membeli minyak mentah tersebut. Kenapa gue pakai contoh minyak mentah? Ya karena minyak mentah itu mempengaruhi seluruh harga kebutuhan hidup. Karena itu kan buat transportasi ya kan? Jadi kalau minyak mentah yang dibeli untuk mensuplai bahan bakar suatu negara itu dibeli dengan harga yang lebih mahal, ya secara otomatis harga-harga kebutuhan hidup juga jadinya naik kan? Karena bahan bakar minyak yang dibeli tersebut tuh mempengaruhi kenaikan biaya transportasi dari segala macam kebutuhan hidup. Kalau biaya transportnya naik ya semuanya ikutan naik pasti. Sederhananya seperti itu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Sedikit pembahasan soal inflasi. Karena gini nih, setelah kalian mengetahui ini, semoga kalian udah mulai tersadar ya. Karena setelah kalian sadar, pasti kalian juga udah mulai berpikir nih. Jadi buat apa kita selama ini tuh hanya mengandalkan menyimpan uang dan menabung di bank? Kalau setiap tahunnya aja tuh biaya hidup kita tuh terus naik karena tergerus inflasi. Jadi uang kita yang sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan, itu daya belinya tuh udah berbeda, udah turun. Contoh simpelnya deh, lu beli ketoprak. Dulu 5 tahun yang lalu mungkin masih ada kali ya ketoprak 10 ribuan gitu harganya. Tapi sekarang sudah pasti rata-rata harga ketoprak 15 ribu lah, 20 ribu lah. Itu sudah naik. Beras aja pun sudah naik ya kan. Kalian bisa cek langsung dah ke warung-warung atau ke toko-toko yang jualan beras. Itu pasti harganya udah melambung tinggi daripada yang terdahulu kan. Nah terus gimana nih caranya untuk mempertahankan nilai daya beli kita nih, agar supaya tabungan yang kita kumpulkan capek-capek itu tuh nggak tergerus inflasi?
Ada satu buku yang menarik banget, yaitu yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Itu yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Itu memberikan beberapa prinsip dan strategi untuk mempertahankan kekayaan. Berikut ini adalah beberapa cara yang terbaik yang bisa kita ambil menurut si ayah yang kaya raya. Cara ini bisa kita tiru ya, tapi bisa disesuaikan juga dengan kondisi hidup kalian masing-masing ya. Oke, yang pertama, kita harus bisa belajar mengatur uang. Ayah kaya itu menekankan pentingnya pendidikan keuangan. Belajar tentang cara mengelola keuangan, berinvestasi, dan memahami instrumen keuangan itu dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Kita harus bisa mengetahui berapa sih sebetulnya kebutuhan biaya hidup kita yang sebenarnya. Ya, itu semua bisa dimulai dari hal sederhana kayak mengatur budget bulanan. Sesederhana mencatat pengeluaran-pengeluaran bulanan kita aja. Udah cukup itu. Itu supaya kita bisa tahu mana yang penting dan mana sebetulnya yang nggak terlalu penting-penting banget untuk pengeluaran kita. Dengan mengetahui biaya hidup bulanan kita, jadi kita sudah bisa menentukan target nih. Kira-kira berapa banyak sih aset yang harus kita kumpulkan agar aset tersebut tuh nantinya bisa membiayai hidup kita tanpa kita harus bekerja secara aktif. Jadi aset itu sendiri tuh yang nantinya bisa menghasilkan uang untuk biaya kita hidup. Enak kan? Kalau diistilahin tuh passive income ya. Yang kedua, kita tuh harus mulai yang namanya melek investasi. Robert Kiyosaki tuh menyoroti pentingnya memiliki aset yang menghasilkan uang tanpa harus kita terlibat secara aktif. Kayak contoh, investasi dalam saham atau bisnis yang memberikan arus kas positif. Jadi ada banyak macam juga jadi jenis instrumen investasi. Kenapa kita harus melek yang namanya investasi? Ya karena orang kaya itu, mereka tuh bisa membuat uang yang bekerja untuk mereka. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah kita yang diperbudak sama uang. Enggak gitu. Mereka tuh kaya karena pintar untuk mengelola uang dan bisa melipat gandakan uang yang mereka hasilkan. Jadi menggulung sampai bener-bener uang tersebut tuh jadi banyak. Gampangnya seperti itu bahasanya ya. Jadi mereka tuh bisa melipat gandakan kekayaan mereka dengan berinvestasi. Yang ketiga, pengendalian hutang. Di sini tuh wajib banget harus menghindari yang namanya hutang konsumtif. Jadi hutang konsumtif tuh ya kalian berhutang untuk sesuatu yang nggak menghasilkan uang. Contohnya kalian berhutang tapi hanya untuk biaya hidup gitu, nggak menghasilkan uang kan. Lain halnya kalau kalian tuh melakukan hutang yang produktif. Seperti contoh, kalian berhutang untuk membeli kamera agar kalian bisa membuat konten dan produktif gitu di sosial media. Kalau hutang-hutang seperti itu kan kalian tujuannya adalah menjadi konten kreator yang bisa nantinya menghasilkan uang. Atau kalian beli laptop lah untuk kalian bekerja. Nah, itu termasuknya hutang yang produktif karena membeli sesuatu ya untuk menghasilkan uang kembali. Jadi intinya, gunakan hutang untuk berinvestasi dalam aset yang dapat menghasilkan pendapatan. Jadi di sini tuh Robert Kiyosaki menyarankan kita untuk berpikir secara strategis tentang penggunaan hutang. Yang kelima, berbisnis. Kita juga bisa mengembangkan keterampilan wirausaha dan mempertimbangkan untuk memiliki bisnis sendiri. Meskipun ini memang cara yang tidak mudah ya jalannya. Jadi menurut Kiyosaki, memiliki bisnis sendiri itu dapat memberi kontrol yang lebih besar terhadap sumber penghasilan kita. Memang, sekali lagi saya bilang, bisnis itu memang nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan kan. Jadi teruntuk kita yang masih pas-pasan tentunya harus mengumpulkan modal. Ya mau nggak mau kita harus bisa mengumpulkannya. Entah itu dari bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan alias jadi karyawan dulu gitu, agar kita bisa memiliki modal dulu. Ini untuk yang masih pas-pasan ya. Jadi kita bisa jadi budak korporat dulu lah. Kemudian yang kelima, kerjalah buat belajar bukan untuk uang. Jadi sambil kita bekerja di sebuah perusahaan, itu kita harus manfaatin nih pengalaman yang kita dapetin dari pekerjaan kita saat ini. Ya untuk belajar, karena pengalaman tersebut nantinya bisa jadi bekal nih kalau kita ingin berbisnis nanti. Sekaligus juga ini kan jadi bisa menjadi ajang untuk mengumpulkan modal kan. Dan selain itu jangan juga terlalu ngandelin dari gaji aja. Kita juga bisa mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya untuk mengumpulkan modal tambahan lagi. Dengan begini kita jadinya memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Jadinya nggak ketergantungan dengan gaji kan. Yang keenam, diversifikasi portfolio. Diversifikasi aset itu tujuannya adalah untuk mengurangi resiko. Jadi kita tuh jangan bergantung hanya pada satu jenis investasi. Sebaliknya, kita tuh harus memiliki portofolio yang terdiversifikasi. Ya tujuannya adalah untuk membantu melindungi kekayaan kita dari fluktuasi pasar. Jadi diversifikasi itu intinya adalah
Kita harus punya berbagai macam tipe aset, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting tuh asetnya berbeda-beda dan jangan di satu tempat juga. Ya intinya sih untuk berjaga-jaga aja ya kalau ada kenapa-kenapa. Jadi kita tetap punya cadangan gitu. Yang ketujuh, kesiapan menghadapi resiko. Setiap investasi itu tentunya memiliki resiko. Robert Kiyosaki juga menekankan bahwa pentingnya untuk siap menghadapi resiko dan tidak takut untuk mengambil langkah-langkah yang perlu agar kita bisa mencapai tujuan keuangan secara jangka panjang. Yang kedelapan, mengelola waktu. Keterampilan manajemen waktu yang baik itu tuh bisa membantu kita jadi fokus pada hal-hal yang benar-benar penting ya. Dan kita tuh jadi bisa memberikan waktu untuk memantau dan mengelola keuangan yang lebih efektif. Semakin terorganisir dan semakin kita pandai mengelola waktu, semakin terampil pula kita memanfaatkan waktu. Karena yang namanya waktu sayangnya nggak bisa diulang ya. Kesimpulannya, kita harus ingat juga bahwa setiap situasi keuangan kalian juga pastinya berbeda-beda ya. Jadi strategi yang efektif itu bisa bervariasi ya. Atau kalau mau lebih dalam lagi, kalian juga bisa berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk memastikan bahwa strategi yang lu pilih itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan yang lu mau. Karena itu buat mastiin bahwa strategi yang lu pilih itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan lu. Jadi seperti itu aja ya untuk video kali ini. Oke, saya doakan semoga tujuan keuangan kita semua tuh tercapai ya. Dan rezeki kita juga semuanya dilancarkan ya. Sekian aja untuk konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.